Oke, pada pertemuan kita kali ini, akan membahas tentang perencanaan kapasitas, ya, tentang perencanaan kapasitas. Ya. Kapasitas sendiri, teman-teman sering sekali mendengarkan itu di berita, baik itu di majalah, baik itu di media dan segala macam. Ya, kalau misalnya kita ingin melihat kapasitas itu relevansinya kemana, teman-teman bisa dikaitkan ke kata apa kapasitas itu? Perencanaan kapasitas. Kita kira-kira kapasitas itu sering dijodohkan dengan kata-kata apa sih? Ada yang tahu kira-kira? Misalnya ini, kapasitas stadion. Kalau kapasitas stadion apa yang kita ingin kita tahu dari kapasitas stadionnya apa kira-kira, teman-teman? Kemampuan, Pak. Kemampuan apa? Kemampuan menampung pemain bola atau kemampuan apa? Ya, kayak penerangan. Lebih spesifik lagi, kapasitas stadion itu biasanya dikaitkan dengan apa, Mas Yosef? Jumlah penonton, Pak. Kapasitas itu biasanya sangat dikaitkan dengan jumlah penonton. Jarang sekali, memang bisa juga termasuk penerangan berapa ribu volt itu bisa. Cuman sangat erat kaitannya dengan biasanya jumlah penonton. Kapasitas Gelora Bung Tomo 50.000 orang. 50.000 itu bukannya pemainnya, tapi penontonnya, tempat duduk. Kapasitas Stadion Mandala Krida 35.000, berarti 35.000 orang maksimal yang bisa ditampung oleh Stadion Mandala Krida. Kapasitas Sijalak Harupat, Stadion Sijalak Harupat 27.000 orang. Berarti ya Stadion Sijalak Harupat ini bisa menampung penonton maksimal penuh itu 27.000 orang. Ya. Dan seterusnya. Atau teman-teman bisa lagi kapasitas bioskop misalnya. Kapasitas bioskop pun sama. Ketika kita berbicara kapasitas bioskop, berarti yang dikatakan kapasitas adalah berapa penonton maksimal yang bisa ditampung oleh sebuah bioskop. Gitu ya. Misalnya kapasitas 200, berarti 200 orang yang bisa menduduki kursi yang ada di bioskop tersebut. Berarti kalau kita membicarakan perencanaan kapasitas, apa yang sebenarnya kita rencanakan? Kalau perencanaan kan gampang ya, planning, perencanaan. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai kapasitas, apa yang sebenarnya kita bicarakan? Karena teman-teman harus tahu dulu konteks dari kapasitas itu apa gitu sebenarnya. Ya. Apa yang kita bicarakan apabila kita mendiskusikan topik kapasitas? Perencanaan seperti biasa ya, perencanaan ya planning gitu ya. Planning. Tapi kalau kapasitas, kalau tadi kapasitas stadion 50.000 orang, berarti maksimal bisa menampung 50.000 orang. Berarti kapasitas sebenarnya bisa kita artikan sebagai apa? Ada yang tahu? Kapasitas atau capacity adalah maksimum rate output or input dari sebuah proses. Ya, the maximum rate of output or input of a process or system. Proses kemarin apa? Proses kemarin adalah aktivitas merubah input menjadi output atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia kapasitas itu apa? Ada yang tahu? Tingkat output maksimum. Tingkat output maksimum.
suatu fasilitas atau proses. Ya. Ini yang akan kita bicarakan. Kenapa harus dipikirkan? Harus dipikirkan ya, karena untuk apa tujuannya? Agar kita bisa mengantisipasi demand. Apa demand itu? Permintaan konsumen itu apakah kita bisa memenuhi atau tidak? Kalau tidak memenuhi, apakah kita mau penuhi atau tidak? Dan seterusnya nanti kita bahas. Itu tentang kapasitas. Ya. Contoh di stadion tadi, apakah dia harus 50.000? Apakah ada kapasitas 25.000? Kenapa harus berbeda? Apa yang membedakan? Ya. Misalnya produksi. Ada yang mengatakan kapasitas produksi. Berarti kemampuan, misalnya kalau kita bilang itu pabrik ya, suatu pabrik, kemampuan pabrik tersebut, kemampuan maksimal pabrik tersebut, kemampuan maksimal pabrik ini untuk memproduksi sesuatu, memproduksi barang. Ya, itulah yang dimaksud dengan kapasitas. Jadi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu maksud dari kapasitas itu apa. Kita mau merencanakan apa sih? Oh, kita mau merencanakan tingkat output maksimal dari sebuah proses atau dari sebuah sistem atau dari sebuah fasilitas. Ya, kenapa dibilang di buku itu fasilitas? Ya, karena fasilitas itu bisa proses, bisa tadi ya stadion itu kan fasilitas, bisa pesawat terbang, bisa rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya pakainya apa? Bed occupancy rate, tingkat seberapa banyak digunakannya tempat tidur dan lain-lain. Itu yang kita maksud dengan kapasitas. Oke, next. Ya, ini dia. Kapasitas adalah tingkat produksi, ya. Ada yang bilang output, ada yang bilang input, ada yang bilang throughput, atau jumlah unit yang dapat dimiliki, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh fasilitas. Kenapa dibilang diterima atau disimpan? Bisa saja fasilitas tersebut adalah, kalau disimpan, kita membicarakan apa berarti? Gudang, misalnya. Kapasitas maksimal gudang, beras, Bulog. Gudang beras Bulog DIY mampu menampung 50.000 ton. Mampu menampung berarti kapasitasnya 50.000 ton beras. Kalau diterima, bisa saja rumah sakit, atau laundry, atau fotokopian, usaha fotokopi. Itu kan berarti menerima pasien, menerima orderan fotokopi, menerima cucian baju kotor, dan seterusnya. Ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, kapasitas yang akan kita rencanakan itu keputusannya jangka panjang, teman-teman. Kenapa keputusannya jangka panjang? Jangka panjang itu berarti lebih dari 2 tahun paling tidak. Teman-teman bisa membayangkan suatu stadion olahraga yang awalnya kapasitas 25.000, lalu kita mau tingkatkan menjadi kapasitasnya 35.000, nambah 10.000 kursi penonton. Apakah bisa dalam 1 minggu? Nggak bisa. 1 bulan? Nggak bisa. Renovasi itu harus dilakukan paling tidak 1 tahun. Itu baru renovasi toh, belum yang lain-lain. Itu belum yang lain-lain. Misalnya lagi, kapasitas rumah sakit. Misalnya rumah sakit Seturan, misalnya Seturan punya rumah sakit. Awalnya dia bisa menerima pasien gawat darurat itu 10 orang atau 10 pasien. Lalu pasien rawat inap itu bisa 100 pasien.
Apakah bisa dalam seminggu atau sebulan, dari 10 pasien kita mau tingkatkan menjadi 20, dan 100 pasien bisa kita tingkatkan menjadi 1000? Nggak bisa. Kenapa? Kita harus cari lahannya, kita harus atur ulang layout-nya, harus kita persiapkan peralatannya, harus kita tambah sumber daya manusia, dokter, suster. Kita nggak bisa nambah kapasitas tapi dokter sama, perawat sama, nggak bisa. Iya kan? Makanya perencanaan kapasitas itu adalah perencanaan jangka panjang. Kenapa? Karena begitu banyak persiapan yang harus kita lakukan. Ya, long and complex preparation if we want to change, biasanya increase atau meningkatkan capacity dari fasilitas kita. Because why? Once again, capacity planning is a long-term decision because capacity planning is a long and complex preparation. If we want to change, usually if we want to increase the capacity of our facility. Gitu. Ya. Oke, next. Apalagi yang bisa kita lihat? Perencanaan kapasitas atau kapasitas yang kita rencanakan itu mempengaruhi fixed cost. Otomatis, bukan variable cost nih. Kenapa? Biasanya karena dia berpengaruh terhadap aktiva tetap, bukan bahan bakunya. Teman-teman ketika merenovasi stadion yang tadi, teman-teman akan berbicara mengenai fixed cost, bukan variable cost. Ketika teman-teman apa? Ketika teman-teman merubah desain stadionnya, menambah tempat duduknya, ya, menambah macam-macam, ya, macam-macam. Itu mempengaruhi fixed cost, biaya tetap. Misalnya, dari stadion yang luasnya 3 hektar menjadi 5 hektar. Dari awalnya 20.000 penonton menjadi 30.000 penonton. Gampangnya fixed cost terlihat dari apa? Dari biaya listrik. Nggak mungkin watt ya atau listriknya tetap sama dengan stadion yang lebih luas. Pasti memerlukan penerangan lampu yang lebih terang. Artinya minimal listrik aja naik itu biayanya. Belum perawatan yang lain-lain. Ya. Lalu berikutnya. Yang ketiga, penyediaan produk. Ya berarti ya memang kapasitas tuh kemampuan kita, maksudnya adalah kemampuan kita dalam memenuhi demand atau permintaan. Kemampuan kita dalam memenuhi demand, penyediaan produk atau jasa. Semakin ya peralatan penunjang untuk memproduksi barang itu semakin besar kapasitasnya, otomatis produk yang kita hasilkan juga semakin banyak. Ya. Berikutnya, kemampuan bersaing. Nah, pasti ya, semakin kita punya peralatan atau kapasitas yang memadai, otomatis kita bisa semakin bersaing terhadap apa? Pesaing kita, kompetitor kita. Next, keputusan penting. Jadi capacity planning itu adalah keputusan yang sangat penting. Biasanya malah dia diputuskan sebelum proses operasi itu berlangsung. Ya, harus diputuskan sebelum proses berlangsung. Teman-teman bisa membayangkan nggak capacity planning
belum diputuskan, tetapi proses itu sudah berlangsung. Apa penyebabnya? Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya STYKPN menerima mahasiswa tanpa ada target penerimaan. Semua masuk 2.000 mahasiswa baru, padahal kapasitas kita maksimal misalnya cuma 1.000. Lalu kelebihannya harus diapain? Itu kan namanya excess demand, tapi kita nggak bisa kelola. Akibatnya pasti nanti akan kualitasnya menurun. Kenapa? Ya asal aja kita menyelenggarakan pendidikan. Ya. Jadi capacity planning itu adalah sebuah keputusan yang sangat penting. Ya. Terkait tentang apa? Satu, kapan kita harus meningkatkan kapasitas? Karena permintaan itu naik turun. Ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Lalu berapa banyak kapasitas yang harus ditingkatkan? Atau apa saja kapasitas yang harus ditingkatkan? Itu juga penting. Kenapa? Karena kita punya fasilitas itu banyak. STYKPN itu punya banyak fasilitas. Apakah kelasnya yang harus ditambah? Apakah tempat duduknya yang harus ditambah? Apakah laboratoriumnya harus ditambah? Apakah komputernya harus ditambah? Apakah bandwidth Wi-Fi-nya harus ditambah? Apakah parkirannya harus ditambah? Atau mana yang harus ditambah? Apakah pegawainya harus ditambah biar pelayanannya lebih cepat? Apakah dosen yang harus ditambah? Ya. Nah, ini adalah gambaran mengenai keputusan penambahan kapasitas. Ya. Bisa teman-teman lihat itu. Ya, perbedaannya tampak jelas ini. Saya akan namakan ini A, kiri atas A, kanan atas B, kiri bawah C, kanan bawah D. Apa yang membedakan antara A, B, C, dan D? Dalam grafik A, teman-teman bisa lihat bahwa ini demand meningkat ya. Asumsinya adalah demand meningkat. Karena pertanyaannya adalah kapan harus menambah kapasitas? Sebenarnya jawabannya tidak ada jawaban mati atau tidak ada jawaban fix. Kenapa? Karena berdasarkan tipe keputusan masing-masing pemimpin perusahaan atau organisasi. Kok bisa, Pak? Bisa aja. Contoh, yang A. Ini demand meningkat ya. Jadi yang sebelah ini seiring berjalannya waktu, demand naik, ini unit yang disediakan. Sebelum demand itu naik, dia sudah meningkatkan kapasitas. Sebelum demand naik, kapasitasnya sudah dinaikkan. Nih lihat. Sebelum demand naik lagi, kapasitas sudah ditambah. Artinya yang A, kalau pemimpin perusahaan saudara memiliki kebijakan yang agresif. Artinya apa? Agresif itu punya keyakinan yang tinggi. Punya optimisme yang tinggi. Sebelum kita kehilangan permintaan, kita akan meningkatkan kapasitas. Misalnya teman-teman punya restoran, sekarang bisa menampung 50 pelanggan. Teman-teman sekarang pelanggannya masih 30 rata-rata, kadang-kadang 40 kalau di weekend. Tapi punya keyakinan bahwa nanti itu akan naik. Sebelum di sini nyampe 50 penuh, teman-teman sudah nambah kursi 70. Itu namanya yang A, atau yang agresif. Ya, itu yang agresif tuh. Kenapa? Karena teman-teman punya pemimpin yang tahu bahwa ketika kehilangan demand, kita punya yang namanya opportunity loss. Apa itu opportunity loss? Opportunity, kesempatan. Loss, kehilangan. Berarti kita kehilangan kesempatan. Kita nyediakan cuma 10 kursi, yang datang 20. 10 orang yang nggak duduk, itu mungkin akan bilang, kalau dia mau nunggu nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang, waduh penuh yuk kita pindah aja ke tempat lain. Itu namanya opportunity loss.
atau kita kehilangan kesempatan karena ada demand yang tidak bisa kita penuhi. Itulah kenapa yang A itu orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang agresif. Sebelum dia punya opportunity loss, dia meningkatkan kapasitas. Ya. Yang B berarti dia orangnya konservatif. Apa itu orang yang konservatif? Dia orangnya lebih ke wait and see. Ketika dia sudah, ini demand naik nih. Ketika sudah naik gitu, dia kan kurang nih. Ini kurang nih. Oh, berarti memang perlu ditambah, akan dia tambah. Lalu naik lagi, ada demand yang belum tercapai lagi, belum dipenuhi. Oh, memang perlu ditambah, baru dia nambah. Demand naik lagi, ada permintaan yang belum dipenuhi lagi. Oh, memang perlu ditambah, dia nambah. Jadi ini orangnya konservatif, hati-hati. Lebih menunggu, wait and see. Kalau yang C, dia pakainya average atau rata-rata. Jadi kadang-kadang dia bisa memenuhi, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia bisa memenuhi, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bisa memenuhi, kadang-kadang enggak. Ini yang rata-rata. Jadi misalnya dia, kalau misalnya weekday itu, kalau teman-teman punya restoran 20 pelanggan per hari. Tapi kalau weekend itu bisa 30 pelanggan atau 50 pelanggan. Karena long weekend, karena di Jogja, kalau long weekend bisa 70, teman-teman cari tengah-tengahnya 60 atau 55, average saja, atau 20 tambah 50 tambah 70 dibagi 3. Berapa tuh? 2, 7, 7, 140, 140 bagi 3, 4, 5, 4,45-an. Gitu. Atau yang incremental dan one step expansion, artinya kalau incremental itu sekali nambah banyak. Yang D, kalau yang incremental itu sekali nambah banyak. Ini yang incremental. Tapi kalau yang one step itu sedikit demi sedikit nambahnya. Nih. Kalau incremental nambahnya sekali nambah, misalnya teman-teman punya kapasitas tadi tempat duduk 20. Yang incremental itu sekali nambah 100 ditambah 80. Tapi kalau yang step one step 20 tambah 10 dulu. Tambah 10. Tambah 10 itu namanya one step expansion. Kalau yang incremental dari 20 langsung 100, nambahnya langsung 80 itu incremental. Jauh banget nambahnya. Itu adalah strategi ekspansi atau penambahan kapasitas. Ya. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Kalau capacity lead strategi itu yang ini. Ini capacity lead strategi. Apa itu capacity lead strategi? Kita menambah kapasitas untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan. Bersifat agresif. Artinya sebelum kita kehilangan kesempatan, kita nambah. Kalau capacity lag strategi, ini yang ini. Nah, ini yang konservatif nih, capacity lag strategi. Apa itu lag? Lag itu selalu ada gap, selalu ada celah, selalu ada menunggu permintaan yang belum bisa dipenuhi dulu. Ya. Lalu average itu berarti yang ini. Average capacity strategi. Ya, ini capacity lead, capacity lag, average. Penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi. Kalau ini kapasitas perencanaan kapasitas berdasarkan horizon waktu. Horizon itu berarti rentang waktu ya. Rentang waktu. Apa Pak maksudnya rentang waktu? Rentang waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu long range planning atau perencanaan yang jangka panjang, biasanya lebih dari 2 tahun, lalu atau lebih dari 5 tahun ya. Lalu ada intermediate ya, 1-2 tahun perencanaannya, ada short planning itu kurang dari 1 tahun.
Bisa kita lihat tipe-tipenya. Kalau kita mau merubah kapasitas kurang dari setahun itu biasanya yang mana? Oh, bisa Pak. Misalnya merubah jadwal kerja itu dimungkinkan. Ya, merubah jadwal tenaga kerja dimungkinkan. Mengalokasi ulang peralatan dan mesin memungkinkan. Kalau yang perencanaan jangka menengah, oh, tambah personel atau tambah SDM itu memungkinkan. Menggunakan inventory baru atau menambah inventory atau cadangan ya, itu memungkinkan. Inventory cadangan atau ya yang ada di gudang lah ya. Menambah subkontrak memungkinkan dalam jangka intermediate. Ya, menambah mesin masih bisa, menambah shift kerja masih bisa. Tapi kalau long range planning, teman-teman mau ngerubah pabrik, itu nggak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Karena apa? Merubah pabrik itu uangnya perlu banyak. Teman-teman perlu merencanakannya dengan baik. Karena harus menyusun apa? Menyusun return on investment-nya. Ya. Teman-teman harus menilai kelayakan suatu investasi menggunakan berbagai macam cara, ya, bisa rate of return, return on investment, dan segala macam. Teman-teman pelajarin itu di MK. Manajemen keuangan MK 2 sebenarnya sih. Ya. Itu secara horizon waktu. Jadi teman-teman nggak bisa nambah fasilitas, bisa, cuman nggak disarankan untuk menambah aktiva tetap, ya. Tetapi dengan perencanaan yang jangka pendek itu nggak disarankan. Karena apa? Nanti cash flow saudara terganggu. Apa cash flow itu? Aliran kas. Ya, aliran kas masuk dan keluar itu terganggu. Nanti aliran kas keluar, teman-teman bukannya untuk mengembangkan usaha, malah untuk nutupin utang biasanya. Utang jangka pendek, tapi menggunakan jumlah yang besar. Itu kan tidak disarankan. Teman-teman nanti capek bayarin bunganya tok. Gitu. Jadi untuk add facilities, khususnya aktiva tetap, itu harapannya menggunakan perencanaan fasilitas jangka panjang. Jadi time horizon itu harus disesuaikan dengan tipe dari kapasitas, perencanaan kapasitas yang ingin kita ganti, ya, yang akan kita ganti. Nggak bisa sembarangan. Kenapa? Nanti menjadi beban. Beban apa? Beban keuangan yang pasti mengganggu apa? Mengganggu cash flow. Ya, mengganggu cash flow. Nih, sekarang kita ke pengukuran kapasitas. Apa maksudnya, Pak? Dari definisi tadi, saya ulangi definisi kapasitas ya. The maximum rate of output or input of a process or facility. Jadi kapasitas itu ukuran kapasitas itu bisa ukurannya output, bisa ukurannya input. Ya, sekali lagi, kapasitas itu ukurannya bisa output, bisa input. Apa yang membedakan, Pak? Untuk ukuran berdasarkan output itu biasanya produk fokus. Apa maksudnya produk fokus, Pak? Kemarin kan pertemuan kemarin kita udah membahas. Produk fokus adalah perusahaan-perusahaan atau organisasi yang menawarkan produk atau jasa yang standar, yang apa sih? Standar outputnya kecil, relatif kecil. Ya. Contoh perusahaan otomotif, perusahaan furniture, atau restoran yang dia ukur, jadi tolak ukur itu outputnya. Ada juga yang berdasarkan input atau proses fokus. Ya, apa itu proses fokus, Pak? Juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Proses fokus adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk atau jasa, ya,
Sesuai dengan keinginan konsumen, jumlah yang dihasilkan relatif sedikit sebenarnya. Kalau yang produk fokus tuh relatif banyak outputnya ini. Kalau proses fokus itu relatif inputnya sedikit. Yang input sama output ya. Ini jumlah produksi itu relatif sedikit. Kalau produk fokus, jumlah produksi itu relatif banyak. Contoh, perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif akan mengatakan berapa kapasitas produksimu? 50.000 unit mobil. Itu kan produk, itu kan outputnya, ukurannya. Kalau yang berdasarkan input, ya, yang prosesnya sedikit, inputnya sedikit, itu biasanya apa? Jumlah produknya sedikit. Rumah sakit, berapa kapasitasnya rumah sakit? 100 bed. Yang dihitung adalah input pasiennya. Dia tidak akan mengatakan berapa kapasitas rumah sakit bisa 1.000 orang sembuh. Itu nggak bisa. 1.000 pasien sembuh. Itu nggak bisa. Kan outputnya rumah sakit itu kan orang sembuh. Biasanya kalau kita mengatakan berapa kapasitas suatu rumah sakit, dia tidak akan mengatakan 1.000 pasien sembuh, Pak. Itu enggak. Biasanya apa? 100 bed untuk pasien yang masuk. Itu maksudnya ukuran berdasarkan input sama ukuran berdasarkan output. Kalau ukuran berdasarkan output, misalnya berapa kapasitas produksi pabrik mobil di Cikarang, 50.000 unit mobil. Itu kan hasil barang produksinya. Itu maksudnya ya. Jadi pengukuran kapasitas itu bisa berdasarkan output, biasanya jumlah produksinya banyak. Sedangkan kalau input jumlah produksinya sedikit. Contohnya apa? Rumah sakit yang dipakai input pasien. Contohnya berapa kapasitas rumah sakit? 100 bed pasien yang masuk. Kalau jumlah produksi banyak, contohnya apa? Misalnya motor. Berapa kapasitas suatu pabrik? 10.000 unit motor. Gitu. Bukan 10.000 unit kabel atau 10.000 unit stang, itu enggak, itu kan baru input bahan bakunya. Nah, apa yang perlu kita tahu tentang pengukuran kapasitas tadi? Ya, ada yang namanya utilisasi. Utilisasi adalah tingkat penggunaan atau pemanfaatan. Contoh, suatu stadion punya kapasitas maksimal 50.000. Ada pertandingan antara Indonesia lawan Italia pada semifinal Piala Dunia 2034. Oh ya, kita masuk semifinal. Mungkin nggak ini ya? Nggak tahu deh. Indonesia lawan Italia di GBK. Kapasitas maksimal 50.000. Penonton pada saat pertandingan Indonesia lawan Italia 50.000 karena semua orang beli. Berapa tingkat utilisasinya? Berapa tingkat utilisasinya? Biasanya disebutkan dengan persen. Kapasitas maksimum 50.000. Yang nonton, yang beli tiket 50.000 nonton Indonesia lawan Italia. Tingkat penggunaannya berapa? Rata-rata tingkat output atau input 50.000 ya. Ini penontonnya ini yang beli tiket per kapasitas maksimum 50.000 dikali 100. 100% tingkat utilisasinya. Tingkat penggunaannya. Contoh, teman-teman punya kapasitas otak itu misalnya 100. Kalau lagi rebahan, sambil main TikTok, sambil main Instagram, sambil ngelamun, lagi nggak kuliah, kepake cuma 20. Berapa persen tingkat penggunaan kemampuan otak saudara? 20 per 100 dikali 100%. Sama dengan
20%. Itulah namanya tingkat utilisasi atau tingkat penggunaan. Ya. Ruang kelas STYKPN, satu kelas 80 orang maksimum. Kelas manajemen operasi Pak Dias, 40 orang yang hadir. Berapa tingkat pemakaian kelasnya? 40 per 80 kali 100. Berapa ini? 50%. Itu namanya utilisasi. Kalau kapasitas desain itu apa, Pak? Kapasitas output yang dapat dihasilkan pada kondisi normal. Artinya rata-rata itu berapa sih? Contoh kelas di STYKPN. Di STYKPN itu kelasnya itu kan namanya kapasitas maksimum tuh 80 orang tadi. Tapi kapasitas desain itu biasanya satu kelas itu tidak lebih dari 60 orang. Idealnya 40 sampai 60 orang. Idealnya gitu biar nggak terlalu rame. Kalau 80 orang bisa, cuman nggak karuan lagi itu bentuknya. Karena udah dempet-dempetan, ya, senggol-senggolan, ngobrol sendirinya, pokoknya uncontrollable. Itulah perbedaan, teman-teman bisa membedakan utilisasi, kapasitas desain, sama meningkat kapasitas maksimum. GBK juga stadion bola, itu walaupun misalnya kapasitas maksimumnya 100.000, itu jarang diisi kapasitas pol. Pasti ada tempat duduk yang dikosongkan. Ya, tempat duduk yang agak dikosongkan. Oke. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin memperkenalkan konsep yang namanya operations bottleneck. Bottleneck itu bahasa Indonesianya adalah leher botol. Kenapa ada konsep ini, Pak, dalam perencanaan kapasitas? Ya, teman-teman tahu ya leher botol. Botol pada umumnya ya adalah seperti ini, botol kecap, botol saus, itu kayak gini kan. Nah, yang dinamakan bottleneck atau leher botol itu yang ini. Apa maksudnya, Pak? Biasanya proses itu tidak hanya satu. Proses itu bisa menjadi proses yang banyak. Proses 1, masuk ke proses 2, masuk ke proses 3, ya kan? Masuk ke proses 4. Karena kan nggak mungkin merubah suatu bahan baku menjadi barang jadi itu sekali proses saja jadi, kan nggak mungkin. Nah, proses satu ke proses yang lain itu kan saling terkaitan. Istilahnya rantai yang kemarin ya. Ini rantai produksi istilahnya. Masalahnya teman-teman, kapasitas satu proses dengan kapasitas proses lainnya itu belum tentu sama. Bisa jadi di salah satu proses ini memiliki kapasitas yang lebih rendah dari proses sebelumnya. Ketika kapasitas berikutnya atau dari salah satu proses itu memiliki kapasitas yang lebih rendah, itulah yang dinamakan bottleneck. Ini bottleneck. Misalnya ini ya. Ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3, ada proses 4. Proses 3 itulah yang dinamakan dengan bottleneck. Kenapa? Karena kapasitasnya jauh lebih rendah dari proses-proses yang lain. Alirannya jadi terhenti. Ini juga yang menyebabkan macet. Teman-teman kan kalau macet dulu sebelum ada tol Jawa itu, biasanya ada jalur besar, 4 jalur. Ya,
2 jalur ke sana, 1, 2 jalur ke sini. Tiba-tiba ada penyempitan jalan, tinggal cuma 2 jalur. Penyempitan jalan, tinggal cuma 2 jalur. Otomatis terjadi macet. Kenapa macet? Karena ada penyempitan jalan. Ini juga yang dinamakan dengan apa? Bottleneck. Ya, itu konsep bottleneck. Nah, ini saya lewati saja. Teman-teman bisa baca sendiri. Skala ekonomis adalah semakin banyak produk yang kita buat, maka pembagi fixed cost-nya akan semakin murah. Sama seperti teman-teman kalau misalnya pesan barang, pesan kaos, kayak pesan sepatu kayak yang custom ya, atau beli barang kayak semakin banyak, pasti harganya semakin murah. Karena harga fixed cost-nya pembaginya semakin banyak. Itu konsep skala ekonomis ya. Next. Nah, strategi kapasitas. Ini ada 3 dimensi strategi kapasitas. Ya. Yang pertama, ketika kita mau merencanakan kapasitas produksi kita atau kapasitas jasa kita, ya, salon itu termasuk ukuran kapasitasnya apa? Input, karena yang dihitung adalah bukan orang yang sudah nyalon, tetapi apa? Jumlah tempat duduk kan? Jumlah tempat duduk itu loh, barbershop itu kan misalnya ada 3 tempat duduk. Ukurannya kan adalah banyaknya tempat duduk kapasitasnya. Berapa kapasitas maksimal dari suatu barbershop? 3. Kenapa 3? Karena tempat duduknya cuma 3. Gitu. Ya. Nah, dalam menentukan kapasitas yang kita perlu tentukan, 1, capacity cushion. Cushion itu tahu nggak? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Cushion. Cushion itu apa? Bantalan. Bantalan itu maksudnya apa, Pak? Teman-teman, kalau misalnya main skateboard atau sepeda, teman-teman ada yang menggunakan pelindung siku, pelindung dengkul. Apa yang fungsi yang teman-teman harapkan dari pelindung siku dan pelindung dengkul itu? Kalau teman-teman jatuh, terjadi benturan, maka tidak akan sakit karena mengurangi tumbukan itu kan. Itulah bantalan. Artinya kalau misalnya ada terjadi tabrakan, teman-teman aman. Artinya capacity cushion adalah kapasitas cadangan lah istilahnya. Kalau misalnya ada lonjakan permintaan yang terjadi, teman-teman tidak otomatis kehilangan permintaan, tetapi ada cadangannya. Capacity cushion itu mencarinya adalah 100% dikurangi utilization rate. Kalau misalnya utilization rate-nya cuma 80%, berarti 100% dikurangi 80%, teman-teman punya capacity cushion 20%. Atau cadangan kapasitasnya 20%. Yang lainnya standar ya, ada waktu dan ukuran ekspansi, kapan harus melakukan dan seberapa besar kita mau mengekspansi atau menambah kapasitas. Ekspansi itu menambah kapasitas. Lalu hubungan kapasitas satu dengan keputusan lain. Contoh, kita mau kapasitas kita tinggi, ya kita maunya nambah mesin, kita maunya nambah gedung, memperluas gedung produksi, tetapi keputusan keuangan mengatakan lain, tidak sinkron, berarti keputusan kapasitas, perencanaan kapasitas harus sinkron dengan keputusan keuangan. Keputusan kapasitas harus sinkron dengan keputusan pemasaran. Ya. Perencanaan kapasitas harus sinkron dengan keputusan SDM. Jangan sampai kita berani menampung 100 orang yang akan kita
layani dalam misalnya perusahaan jasa apa ya, yang custom misalnya, custom sepeda. Kita bisa menerima 100 sepeda yang bisa kita custom. Tapi teman-teman cuman punya SDM 10 ya, itu semaput semua itu orangnya nanti karena kelelahan. Ya, gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke hitung-hitungan. Sampai sini dulu teorinya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sekarang kita akan melanjutkan ke penghitungan atau pendekatan kuantitatif untuk menentukan kapasitas. Sebenarnya pendekatan kuantitatif ini adalah cara kita untuk mengevaluasi, cara kita untuk memeriksa, cara kita untuk cross-check apakah mesin yang kita punya sudah cukup, apakah mesin yang peralatan yang kita punya sudah cukup untuk memenuhi demand tertentu, untuk memenuhi tingkat demand tertentu. Contoh, misalnya tingkat rata-rata demand per tahun itu 10.000. Kita punyanya mesin 3. Lalu akan kita cari secara matematika dengan berbagai informasi yang nanti kita butuhkan, apakah 3 itu sudah mencukupi atau belum. Kalau belum cukup, berarti terjadi yang namanya capacity gap. Misal, untuk memenuhi 10.000 demand, kita membutuhkan 5 mesin. Sedangkan kita punya cuma 3 mesin. Berarti terjadi capacity gap sebanyak 2. Karena idealnya punya 5, tapi kita baru 3. Itu namanya terjadi capacity gap jika kapasitas ideal itu kurang atau tidak disupport dengan kapasitas yang kita miliki sekarang. Nah, ya ini kita contohkan langsung aja ya. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Jumlah kebutuhan mesin yang disyaratkan itu karena kita akan membahas contohnya adalah perusahaan sepatu. Ya. Contohnya adalah kita akan membahas nanti perusahaan produsen sepatu. Dia memproduksi 3 macam sepatu, yaitu sepatu pria, sepatu wanita, dan sepatu anak-anak. Ya, perusahaan produsen sepatu, dia memproduksi, ini produk pertama, ini produk kedua, ini produk ketiga. Ini rumusnya yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi apakah mesin yang kita gunakan itu sudah cukup atau belum. Jadi M ini adalah mesin yang akan kita evaluasi sudah cukup atau belum. DP ini bukan DP persik ya, DP itu D kali P. D dikali P. D itu apa, Pak? D itu adalah demand. Demand. Jumlah unit forecast itu berarti ramalan permintaan per tahun. Ramalan permintaan per tahun. Itu D, demand. P itu apa, Pak? P itu adalah proses atau waktu untuk memproduksi jenis sepatu tertentu. P-nya proses. Proses time. Waktu proses. Merubah satu unit atau untuk membuat satu unit sepatu tertentu. N ini apa, Pak? N ini adalah number. Apa maksudnya number, Pak? Jumlah total jam kerja per tahun. Jumlah jam kerja operasional per tahun. C apa, Pak? C adalah tingkat capacity cushion. Tadi yang cadangan tadi. C itu cushion. Atau kapasitas bantalan, kapasitas cadangan. Sekarang kita lihat, ini kalau misalnya produknya lebih dari 1, ini kalau cuma 1 ya.
Ini kalau produknya cuma satu, misalnya produsen sepatu, ya sepatu pria semua, ya atau sepatu anak-anak semua, modelnya cuma satu ya proses, cuman ini. Tapi kalau produknya 3 kayak tadi, ada sepatu pria, ada sepatu wanita, ada sepatu anak, kan ada 3 produk, berarti menggunakan rumus yang ini. Ini P1 itu berarti produk 1. P2 itu berarti produk 2. PN itu ya produk sampai ke berapa. Kalau dia produk 5 ya berarti sampai produk sampai ke N. Kalau yang ini beda sama yang rumus sebelumnya, ada ketambahan notasi S. Apa itu S, Pak? S adalah set up time. Set up time. Waktu persiapan yang diperlukan sebelum proses kerja dilaksanakan. Nah, kita contoh ya, masuk ke contoh. Kita akan menghitung, ada ilustrasi perhitungan estimasi kapasitas yang disyaratkan. Estimasi kapasitas yang disyaratkan. Perusahaan sepatu ABC memproduksi 3 macam sepatu, yaitu sepatu pria, sepatu wanita, dan sepatu anak-anak. Ukuran kapasitas tercermin pada jumlah mesin. Nah, berarti dia input pakainya ya, pakainya yang input. Ukuran kapasitas tercermin pada jumlah mesin. Informasi besarnya setup time, lot size, waktu pemrosesan, dan forecast permintaan atau demand. Ya, setup time berarti S. Ya, S. Kalau lot size itu berarti Q nanti. Waktu pemrosesan S. P, proses. Forecast permintaan yang D. Akan dijelaskan pada tabel di bawah ini. Waktu beroperasi selama 50 minggu per tahun, 1 minggunya 5 hari, 1 harinya 2 shift, setiap shift 8 jam. Dengan capacity 5%, apakah kapasitas sekarang, yaitu punya berapa mesin? Sekarang itu punya 2 mesin. Sekarang punya 2 mesin. Apakah 2 mesin itu memadai? Berapa kapasitas idealnya? Nah, kita akan lihat ya di sini. Berapa mesin yang dibutuhkan? M-nya berapa? Jika saat ini mesin dioperasikan sebanyak 2 mesin, apakah terjadi capacity gap? Ya, ini terjadi capacity gap. Kurang nggak sih mesinnya? Nah, langkah pertama adalah apa? Mencari N. Number atau jumlah jam operasional per tahun. Ini langkah pertamanya. Dia bilang tadi apa? Perusahaan beroperasi selama 50 minggu, 1 minggunya 5 hari, 1 harinya 2 shift, 1 shiftnya 8 jam. Dan ini tinggal dikali semua. 2 shift per hari, dikali 1 shiftnya 8 jam, ya, terus 250 hari per tahun. Kenapa 250 hari per tahun, Pak? Karena ini didapatkan dari mana? Dia bilang setahun 50 minggu. 1 minggu adalah 5 hari kerja. Berarti Sabtu Minggu libur. Tinggal dikali 50 dikali 5 adalah 250 hari dalam 1 tahun. 2 shift kali 8 jam kali 50 dapatlah 4.000 jam per tahun satu mesinnya. Satu mesin membutuhkan satu mesin beroperasi selama 4.000 jam setahun. Ya, satu mesin itu beroperasi, bekerja, ngebul selama 4.000 jam per tahun. Berikutnya, setelah kita mengetahui jam operasional atau N, langkah kedua adalah langsung kita masukkan ke rumus. Sekarang sebelum teman-teman ke sini, biar nggak bingung,
Kita lihat satu-satu. D. D artinya demand. Kita punya 3 sepatu. Sekarang demand-nya adalah di sini. Untuk sepatu pria demand-nya per tahun adalah 80.000. Sepatu wanita demand-nya per tahun 60.000. Sepatu anak-anak demand per tahun 120.000. Makanya di sini demand pertama adalah 80.000. Berarti 80.000 itu punyanya siapa? Pria. Makanya di sini ada kata-kata P, yaitu produk pertama, produk 1 yaitu pria, sepatu pria. Yang kemudian W, ini adalah sepatu wanita. A itu berarti sepatu anak-anak. Ini adalah demand-nya setiap sepatu 80.000, 60.000, ya 60.000, terus mana lagi? Ini 120.000. Ini demand. Lalu yang P, P adalah apa tadi? Kalau D itu demand, P adalah proses. Kita lihat di sini. Prosesnya waktunya adalah yang ini. 0,05 jam per pasang, 0,1 jam per pasang, 0,02 jam per pasang. Makanya di sini ada 0,05, 0, ini P ya. Ada P lagi 0,1. Mana? 0,1 ini. Lalu adalah 0,02. Ini asal angka-angka itu dari situ. Kemudian D itu adalah demand lagi, dimasukkan lagi. Q adalah quantity untuk ini. Lot size-nya. Dia bisa menghasilkan satu lot itu 240 pasang. Satu lot 180 pasang dan satu lot untuk anak-anak itu 360 pasang. Berikutnya ada apa lagi? S. S itu adalah setup time. Tinggal dimasukkan masing-masingnya. Jadi ini adalah untuk pria, ini adalah untuk wanita, ini adalah anak-anak. Demand dikali proses ditambah demand dibagi quantity atau lot size dikali dengan setup time-nya. Demand dikali dengan proses ditambah demand dibagi dengan apa? Quality-nya atau quantity-nya atau lot size dikali dengan setup time. Demand dikali dengan proses ditambah demand dibagi dengan quantity dikali dengan setup time. Dibagi dengan N. N-nya berapa? 4.000 sudah kita cari sebelumnya. Jam operasional. Dikali dengan 1 dikurangi C, capacity cushion. Ya. Dari angka-angka ini, yang paling sering salah adalah cara ngitung di kalkulatornya. Itu yang teman-teman harus tekankan. Hati-hati banget nyari kalkulator. Coba teman-teman coba latihan dengan hitungan ini, apakah mendapatkan hasil 3,8. Karena hasilnya adalah 3,8. Karena 3,8, ya kalau mesin nggak mungkin dia koma-koma, kita bulatkan ke atas menjadi 4 mesin. Jadi, yang harusnya idealnya dimiliki itu PT ABC punya 4 mesin, sedangkan sekarang punya 2 mesin. Berarti terjadi capacity gap. Ada capacity gap-nya adalah 2 mesin. Itu caranya. Ya. Kalau yang ini jasa ini gampang lah, ini nggak perlu dijelaskan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai perencanaan kapasitas.